Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kita kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini di masjid yang berbahagia ini, di mana di luaran sana masih banyak yang enak-enak ngorok tidur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat bimbingan beliau sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan Islam. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin setiap 1 minggu sekali untuk mengaji kitab Bulughul Maram. Pada kali ini adalah bab tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhoi Allah anhu, dari Abi Hurairah, anna Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka, seandainya tidak memberatkan saya, ala ummati, atas umatku, la amartu, sungguh memerintah saya, hum, akan mereka, bisiwak, dengan siwak atau sikat gigi, ma'akulli wudu'in, dari bersama setiap wudu. Akhraja, telah mengeluarkan, akan hadis, Malikun, Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Nasai, dan Imam Nasai, wa sohaha, dan telah mensohihkan, akan hadis, Ibnu Huzaimah, wa dzakara, dan menyebut, akan hadis, Al-Bukhari, Imam Bukhari, ta'liqan, hadis ta'liq. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini jelas diperintahkan atau disunnahkan, bahkan ada yang mewajibkan. Jadi salah satu wajib dari wudu atau kewajiban dari wudu adalah siwak, sikat gigi. Di sini laula an asuqa la ummati, seandainya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh saya akan memerintahkan kepada mereka untuk sikat gigi, ma'akuli wudu'in, bersama setiap wudu. Jadi pada saat setiap mau wudu, kalau seandainya itu Nabi Muhammad tidak takut memberatkan kepada umatnya, maka kita diwajibkan, diperintahkan untuk siwak atau sikat gigi. Jadi sikat gigi itu sebelum wudu, pada saat mau wudu, bukan pada saat mau sholat. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita, ada yang bawa kayu siwak, dimasukkan ke kantong, kemudian setiap kali mau sholat menggosokkan kayu siwak. Padahal di dalam hadisnya itu adalah siwak itu sebelum wudu atau bersamaan dengan wudu, bukan pada saat setiap sholat. Memang setiap sholat wajib wudu, tetapi siwak di sini ada bersamaan. Makanya di sini ada bahasa ma'akuli wudu'in, yaitu bersama setiap wudu atau pada saat setiap wudu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditulis saja, jadi nanti kita jawab setelah tulisannya nyampe di depan. Kalau
Oke, kita lanjut lagi. Wa an Humrona, dan dari Humron, anna Usmana, sesungguhnya Usman, da'a, meminta Usman biwadu'in, yaitu dengan air wudhu, faghosala, maka membasuh Usman kafaihi, akan kedua telapaknya, salah samar rotin, 3 kali. Thumma tamad mado, kemudian berkumur. Thumma tamat mado, kemudian berkumur Usman, wastan sako, dan menghirup air dari ke dalam hidung, wastan saro, dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghusala, kemudian membasuh Usman wajhahu, akan wajahnya, salah samarrotin, 3 kali. Thumma ghusala, kemudian membasuh Usman yadahu, akan tangannya, al-yumna, yang kanan, ilal mirfaqi, sampai siku, salah samarrotin, 3 kali. Thummal yusra, kemudian yang kiri, misla dzalik, seperti yang demikian itu, maksudnya seperti yang kanan tadi sampai siku. Thumma masahah, kemudian mengusap Usman, birosihi, dengan kepalanya. Thumma ghusala, kemudian membasuh Usman, rijlahu, akan kakinya Usman, al-yumna, yang kanan, ilal ka'bahin, sampai ke 2 mata kaki, salasa marrotin, 3 kali. Thumma yusra, kemudian yang kiri, mislu dalik, seperti yang demikian itu, yaitu seperti yang kanan, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Thumma qala, kemudian berkata Usman, ra'aitu, mengetahui saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaddo'a, berwudu Rasul, nahwa wudu'ih, seperti wudu saya, hadza, ini, muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa sebelum berwudu itu disunahkan membasuh telapak tangan 3 kali. Jadi sebelum memulai wudu, membasuh telapak tangan 3 kali. Summa tamat mado, wastan sako, wastan saro, kemudian berkumur-kumur, dan di sini menggunakan wawu, wastan sako, wastan saro, yaitu menghirup air ke dalam. Jadi ini menunjukkan dari hadis ini bisa diambil kesimpulan juga bahwa ketika mengambil air untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dan serta menyemprotkannya, itu dalam satu air yang sama, satu telapak tangan, karena di sini menggunakan kata wawu, bukan summa. Kalau summa, bisa kemungkinan airnya adalah air baru, air yang berbeda antara yang digunakan dengan yang digunakan untuk berkumur-kumur dengan air yang digunakan untuk menghirup air ke dalam hidung. Jadi di sini jelas, sekali lagi saya ulangi, bahwa dengan telapak tangan yang sama atau air yang sama untuk berkumur-kumur dan sekaligus bersamaan untuk menghirup air ke dalam hidung. Jadi satu telapak tangan. Summa ghusala wajhahu salasa marro, kemudian wajah. Nah, wajah ini juga banyak batasan wajah itu sampai mana. Wajah itu antara telinga dengan telinga, ada yang berpendapat antara telinga kanan dengan telinga kiri, kemudian antara tumbuh rambut dengan yang ditumbuhin jenggot itu. Itulah wajah. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Summa ghusala yadahul yumna ilal mirfaq. Nah, ini juga menimbulkan permasalahan.
Permasalahannya apa? Yaitu membasuh tangan, kedua tangan atau membasuh tangan itu dimulai dari yang kanan. Yang kanan 3 kali dulu. Jadi jangan dibalik ya. 1 kali kanan 1 kali, baru kiri 1 kali, diulang lagi kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan 1 kali, kiri 1 kali. Bukan seperti itu. Caranya adalah kanan dulu 3 kali, setelah selesai 3 kali sampai siku, kemudian baru diulang tangan yang kiri 3 kali. Bukan diulang ya, tapi kemudian dilanjutkan dengan tangan yang kanan 3 kali. Jadi 3 kali 3 kali, bukan 1 kali kanan 1 kali kiri, 1 kali kanan 1 kali kiri, 1 kali kanan 1 kali kiri. Jadi ini sekali lagi saya tekankan 3 kali yang kanan, setelah selesai 3 kali baru dilanjutkan 3 kali yang kiri. Summa masaha birosi, kemudian mengusap kepalanya atau rambutnya. Summa ghusala rijlahu al-yumna ilal ka'bain. Ini juga sama dengan yang tangan tadi, yaitu membasuh kaki sampai ke mata kaki 3 kali. Yang kanan dulu. Jadi kanan 3 kali baru dilanjutkan kiri 3 kali sampai mata kaki. Meskipun ini nanti menimbulkan permasalahan menggunakan kata ilal ka'bain ini, apakah termasuk di dalamnya itu mata kaki itu termasuk dibasuh atau sampai hanya mata kaki, sebelum mata kaki, termasuk yang tangan tadi. Itu menjadi perselisihan para ulama. Kemudian Utsman berkata, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa nahwu wudu'i hadza. Utsman melanjutkan bahwa saya melihat Rasul itu wudunya seperti wudu saya sekarang ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tata cara wudhu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, atau yang disebut dengan sifat wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebagaimana yang saya katakan pertama tadi, ada ikhtilaf di kalangan ulama terutama terkait dengan sifat wudhu ini, yaitu yang pertama seperti yang saya ungkap di depan tadi, bahwa sampai apakah ketika kita membasuh tangan itu sampai sikunya atau cuma sebatas. Nah, itu perdebatan di antara ulama. Nanti pada kesempatan yang lain akan saya bahas terkait dengan itu, karena itu kalau dibahas panjang dan lebar. Jadi ini yang gampang-gampang aja, nanti di kesempatan yang lain akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Atau nanti kalau masih ada waktunya kita kita lanjutkan dengan pembahasan tersebut. Kalau enggak, nanti di pertemuan yang berikutnya akan kita lanjut dengan penjelasan itu. Oke, kita lanjut lagi. Wa an aliin, dan dari Ali radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Ali, fi sifati wudu'in Nabi, di dalam sifat wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa masaha, dan mengusap Rasul biroksihi, dengan kepalanya, wahidatan, satu. Akhroja, telah mengeluarkan, wa akan hadis Abu Dawud, wa akhroja, dan telah mengeluarkan, wa akan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi,
wan Nasa'i dan Imam Nasa'i bi isnadin dengan sanad sohihin yang sahih. Bal tetapi qala berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, innahu sesungguhnya hadis as-sahhu syai'in paling sahnya sesuatu atau paling sahnya hadis fil bab di dalam bab wudu. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, yaitu hadis yang berasal dari Ali radhiyallahu an, bahwa sifat wudhu Nabi ketika mengusap kepala adalah 1 kali, bukan 3 kali ya. Yang lain tadi 3 kali, tetapi khusus untuk kepala adalah 1 kali. Dan bahkan menurut Imam Tirmidzi bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis yang membahas tentang cara mengusap kepala. Wa an Abdillah, dan dari Abdillah ibni Zaid bin Zaid ibni Asim bin Asim radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhuma dari keduanya, yaitu dari Zaid dan Asim, fi sifatil wudu'i di dalam sifat wudu, qala bersabda Zaid, wa masaha dan mengusap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pirosihi dengan kepalanya, fa'akbala maka menghadapkan, atau fa'akbala maka ya menghadapkan, biadaihi atau apa ya, fa'akbala maka mendepankan, biadaihi dengan kedua tangannya, wa'ad baru dan membelakangkan, muttafaqun alaih. Dari hadis ini bisa dijelaskan bahwa sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusap kepalanya, beliau mengusap dari muka kemudian ke belakang dan mengembalikannya. Jadi dari depan ke belakang dan mengembalikannya. Dari depan sini kemudian ke belakang, kemudian mengembalikannya. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz lahuma untuk keduanya, bada'a memulai Nabi bimuqaddami ra'sihi, yaitu di depan kepalanya Nabi, hatta dhahaba sehingga pergi, bihima dengan keduanya, ila qaffahu sampai ke citok. Apa itu citok? Itu bahasa Indonesianya tengkuk, sampai ke tengkuknya Nabi. Tsumma rodda, kemudian mengembalikan Nabi, huma akan keduanya, yaitu tangan, ilal makani ke tempat, Allah di tempat, bada'a yang memulai tempat, minhu dari bada'a yang memulai tangan, minhu dari tempat. Jadi dari kelanjutan hadis ini, cara atau sifat wudhu Nabi terkait dengan mengusap rambut, mengusap kepala adalah memulai dari depan, dari pertama kali tumbuhnya rambut yang ada di depan ini dengan menggunakan kedua telapak tangan yang sudah dibasahin, kemudian dijalankan sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi ke tempat semula. Wa an Abdillah ibni Amr, dan dari Abdillah bin Amr radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhuma dari keduanya, yaitu Abdullah dan Amr, fi sifatil wudu'i di dalam sifat wudunya Nabi, qala berkata Abdullah, summa masaha kemudian mengusap Nabi biroksihi dengan kepalanya, wa adkhala dan memasukkan Nabi isba'aihi yaitu jari telunjuknya, kedua jarinya, as-sabahata ini yaitu kedua telunjuknya, fi udunaihi di dalam telinganya, kedua telinganya, wa masaha dan mengusap biibhamaihi dengan kedua jempolnya, ibu jarinya, dhahira udunaihi yaitu
punggung atau luar kedua telinganya. Akhraja telah mengeluarkan wa akan hadis Abu Dawud wa Nasai dan Imam Nasai, wa sohaha dan telah mensahihkan wa akan hadis Ibnu Huzaimah. Dari hadis ini sekali lagi sifat wudhu Nabi adalah terutama terkait dengan mengusap rambut adalah yaitu setelah mengusap rambut kemudian Nabi mengusap memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga, kemudian yang jempolnya di luar begini. Nah begini caranya, seperti itu. Jadi jari telunjuk masuk ke telinga, jempolnya atau ibu jarinya berada di luar daun telinga. Dan ini dengan air yang sama, artinya ketika ngambil tadi di hadis-hadis yang sebelumnya yaitu 1 kali. Jadi Nabi mengambil air 1 kali, kemudian untuk mengusap rambut yang dimulai dari depan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi, kemudian mengusap telinga itu dengan cara 2 telunjuknya dimasukkan ke dalam telinga, kemudian 2 jari ibu jarinya yang berada di luar daun telinga kemudian diputar seperti ini. Itulah sifat wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian rutin kita 1 minggu sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.